Eh, tuh kan. Pak, maaf Pak. Eh, punten, nggak usah takut Pak, tenang aja dulu Pak. Mau ke sini mungkin ya Pak. Oke ini kain putih. Soalnya zaman dulu kan nggak ada kain, Pak. Oh iya tadi. Batu besi Pak. Oh bener. Loh. Sini. Iya. Wih, keren sekali. Wow. Boleh lihat ya Pak ya? Ini luar biasa ini. Wow. Sini Mbah. Mbah sini lah gambar. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa, banyak makna yang tersirat di balik perjalanan ini. Kita ambil yang positifnya ya. Jadi tetap lentur, tetap tenang. Ternyata ada pihak-pihak asing yang tidak menginginkan negara kita itu jaya, itu sukses ya. Buktinya dengan karya seni itu ternyata luar biasa yang sekarang ditekan dan ditekan ya. Banyak karya seni yang lain-lainnya, bukan cuma itu. Tapi ditekan seolah-olah itu mengkerdilkan kita ya. Untuk itu mari kita tetap berkarya. Karya apa saja yang penting bisa membuat kita bahagia, bisa membuat orang lain senang, seni, kesenangan, dan membuat bermanfaat buat orang banyak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sukses selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Kan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Sambil bernyanyi ya, supaya Pak tidak tegang seluruh urat-uratnya, supaya lebih lentur. Ayo belajar lentur. Diawali lentur, batinnya, pikirannya fleksibel, bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada pokoknya tidak ada yang menghambat kita. Lepas gitu ya. Kita untuk melanjutkan perjalanan yang namanya dikir jalan. Tadabbur alam guna belajar sinau, menafsirkan dari apa-apa penjabaran dari semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya, makna perumpamaannya, makna filosofi, dan makna sastra. Oke, karena kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa menafsirkan, maka selamanya kita akan terjebak dalam kesengsaraan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kita awali, bismillah, tenangkan batin, dan kita menuju ke sebuah perkampungan di sana, Kampung Mati ya. Kampung Mati yang dulunya itu banyak ribuan rumah di sebelah sana, tapi sekarang mereka itu sudah berpindah ke kampung sebelah sana lagi karena sebab-sebab tertentu. Nah, akan tetapi di balik kosongnya kampung ini ada cerita pilu yang saat ini masih berdenging di telinga masyarakat. Yuk sambil berjalan biar tidak jenuh, sambil menikmati suasana alam ini, karena sambil sinau itu dari penjabaran-penjabaran ini, seperti yang mudah-mudah ada rumput liar, ada ini sebuah ilmu sebenarnya ini. Kalau kita mau betul-betul mengkaji ya,
Ini kan bahasa Tuhan, ya. Bahasa alam yang dijabarkan di sini. Jadi sebenarnya mereka-mereka itu berbisik, berbicara sama kita, cuma kita nggak peka. Maka dari itu kita belajar peka dari sebuah bahasa-bahasa alam, bahasa Tuhan yang dijabarkan dengan teka-teki. Contohnya apa? Ketika kita nanam rumput, tumbuhnya rumput. Ketika kita nanam cabai, tumbuhnya cabai. Ketika kita nanam apa tuh ketela, tumbuhnya ketela. Begitu juga dengan perasaan kita. Ketika kita menanamkan senang, maka Tuhan pun akan memberikan kesenangan-kesenangan selanjutnya. Itu yang dinamakan bersyukur, ya. Dan ketika kita menanamkan rasa gembrungsung, akan tumbuh gembrungsung selanjutnya, dikasih gembrungsung. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu hanya mengajak kalian untuk selalu dan selalu yuk menanamkan rasa bahagia. Oke, jadi bahagia itu tanpa syarat ya. Itu ya. Mudah-mudahan kita bermanfaat dengan sedikit pengetahuan yang dijabarkan di sini sambil mengkaji ini. Kita sudah mulai masuk ke mana nih? Mungkin nih, sebelah sana nih. Nanti dulu. Jadi memang di pegunungan ini memang banyak terjadi fenomena-fenomena alam terjadi waktu itu. Kan dari masa ke masa selalu ada cerita ya. Pada masa itu kampung ini dikosongkan karena ini kampung seniman ya. Kampung seniman. Jadi ada pihak-pihak yang tidak senang dengan nilai seni di Indonesia. Sehingga dibikin isu yang bikin ini akan diapakan seperti itu. Sehingga mereka-mereka itu memilih pindah. Jadi ada yang diancam rumahnya dihancurkan seperti itu ya. Jadi ada juga yang sempat memang rumahnya dibakar oleh beberapa gerombolan gitu, nggak tahu dari mana itu asalnya waktu itu. Sehingga warga kampung, namanya warga kampung itu kan masih apa ya, masih penakut, masih polos, sehingga mereka itu memilih pindah tempat. Tapi ada juga yang masih tetap bertahan di sini, tapi nggak tahu tinggal di belah mana. Ya, ini mungkin sudah masuk kampungnya sebelah ini nih. Nah, kita lihat ini salah satu rumah yang masih ada, dan ada beberapa rumah di sana nanti. Kalau nggak salah, kalau nggak 2, 3 yang masih ada rumahnya, tapi nggak tahu penghuninya tuh kayaknya sudah nggak ada, cuma rumahnya yang masih tersisa ya. Ini salah satunya dilihat-lihat nih. Nah, ini salah satu rumah yang masih ada. Kita lihat dulu nanti karena kampung seniman ini yang justru yang seharusnya dijunjung nilai seninya ya. Tapi itulah yang tidak suka dengan kemajuan Nusantara ini, sehingga mereka menyerang dengan dalih-dalih yang nggak masuk akal gitulah ya. Nih salah satunya rumah ya. Kita lihat dulu ya, memang sudah nggak terurus seperti ini. Ini salah satunya, mungkin dulunya pernah dihuni, tapi karena mungkin sendiri akhirnya ya pindah lagi ke sana. Oke. Kita lihat lagi nanti ke sudut yang lain, di sebelah sana ada rumah lagi. Tapi lewat mana nih? Belah mana sih ya, katanya ada rumah lagi sebelahnya. Tadi dulu lewat sini aja nih. Yuk. Tadi dulu nih. Nah. Oke. Nih, kan ini terkunci karena ini pindah nih. Ya, iya kan? Ini salah satunya. Nggak ada listrik ya? Iya, nggak ada listrik di sini kan sudah jauh dari warga. Pokoknya dari desa gitu maksudnya. Tapi dulunya dia sampai ke sana nih. Ini rumah di sebelah sini nih. Berapa RT banyak ya? Ya katanya sebelah sini rumah, sebelah sana rumah. Jadi beberapa, ini satu kampung lah gitu. Oke, lanjut ke sebelah sana yuk. Kita lihat satu lagi rumah nih. Ini satu rumah yang masih dihuni juga ini. Kalau nggak salah ini masih dihuni loh. Maksudnya masih ada yang tinggal di sini. Lihat dulu. Kita lihat dulu apakah ada orang. Kita di sini tuh bukan untuk hanya sekedar melihat-lihat gambar, tetapi mengkaji ya. Barangkali ada pesan-pesan cinta di balik semua ini ya. Dan kalau memang kita mendapatkan pesan cinta, kita bisa bagikan ke semuanya supaya kita bisa merasakan cinta. Cinta dari siapa? Dari Tuhan ya. Yuk. Ini salah satunya. Apakah ini ada orangnya apa enggak nih? Ini bukti bahwa di sini ada suluh tahu suluh.
Nah ini, berarti mungkin ada penghuninya nih. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Sepertinya kosong nih, tapi aksesoris ini banyak tuh. Seperti apa? Ya punya gombal-gombalan, ada ini rangkaian dapur nih. Tapi berantakan sekali. Gombal apa ya? Ini nih. Tuh, banyak di dalam sana tuh. Baju ini ya? Iya, baju. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin orangnya sedang nggak di rumah atau bagaimana, nggak tahu. Tapi kita lihat dari sudut jalannya sana, kata juga ada rumah lagi di sana. Ada beberapa rumah. Kita lihat dulu aja. Yuk, sambil mengkaji saja. Tenang saja, lentur saja. Tentu ada pesannya di sebelah sana mungkin. Yuk. Oh, itu kelihatannya apa ya? Mana? Itu ya? Kan ya? Oh, ya tuh. Oke, yuk, sana yuk. Eh, ya inilah seperti di perkampungan apa ya? Sebenarnya Bawa nggak ke sini ya? sebenarnya di sini tuh asri ya. Asri itu hijau, nyaman, damai sebenarnya di situ ya. Cuma ya tadi karena ada ancaman-ancaman yang itu akhirnya mereka ketakutan. Nah, mungkin inilah toolnya di sini mungkin. Yuk kita kaji di balik ini. Tentu ada jawabannya di balik semua ini. Iya, ini apa ini? Ini keren sekali. Kelapa. Nah, ini bagus kayaknya nih. Jambu apa ini ya? Nama juga kampung seniman ya. Kampung seniman ya, jadi ya penuh dengan seni ya. Ini oke. Ini bukan itu loh, apa namanya tuh? Apa namanya sih? Diangker-angkerkan. Iya. Yuk. Itu rumahnya mungkin tuh. Yuk. Gini. Justru di balik inilah nanti ada cerita. Jadi memang orangnya katanya tuh tinggalnya nggak di rumah karena ketakutan di luar rumah, entah itu bikin gubuk atau di dalam bikin apa tuh ruangan tanah katanya di situ karena ketakutan sampai sekarang orangnya trauma. Yuk kita cari yuk di mana lokasinya nih. Katanya sih bikin luangan katanya sih. Bikin luangan tuh kayak bikin goa gitu loh, bikin goa sendiri di tanah karena takut rumahnya dihancurkan sehingga mereka sampai sekarang tinggal di situ. Orang lain udah pindah, dia nggak mau, justru nyaman di situ katanya. Nah itu, yuk kita kaji yuk, ketemuin yuk, di mana nih? Aduh lupa nama saya sih ya, seniman gitulah, kampung seni gitulah, kampung seni gitu. Ya iya, yang penuh dengan seni gitu mungkin. Ya iya. Tuh masih ada pondasinya tuh. Tuh. Berarti masih rumah masih ada nih. Di sini juga rumah dulunya nih. Ini pun juga pondasi ini nih. Nih. Nah, ini kan pondasi nih. Tuh kan. Ini semua pondasi semua, berarti rumah ini dulunya nih. Pondasi apa beruk ini ya? Pondasi rumah. Ya kan zaman ini kan rumahnya masih rumah adat. Jadi ya seperti itu adanya ya. Bukan seperti rumah sekarang modern-modern, berarti model Eropa, model apa namanya itu? Model-model. Ya iyalah pokoknya lah kita ini aja kaji aja. Belah sana mungkin tuh. Ya iya. Kalau dari ciri-cirinya sih ini nih lokasinya nih. Yang bikin apa namanya itu lubang buat rumah. Ini mungkin ini bener nih. Coba lihat nih. Kayak tebing kayak gini nih kan. Perhatikan. Wah. Apakah mungkin di sana gitu? Kita dulu. Tuh ya kan. Ada orang ngobrol. Itu suara orang tuh. Kita dulu. Iya bener tuh. Coba lihat. Kamera. Itu mungkin orangnya dia. Kita dulu. Ini orangnya mungkin ya. Yang tinggal di sini nih. Makanya gak enak kalau kayak ke situ, takutnya itu masalahnya orang kalau melihat orang tuh ketakutan. Kita dulu
Kita petikan dulu. Terus hidungnya Saya penasaran deh. langsung diukir. Oh, lagi bikin ukiran. Sekali diukir ngono kuwi. Tuh. Ya kan? Kayak gambar kumis yo, Pak. Ah, Itu aja ketinggalan dong. tuh kan. Lagi bikin itu. Oh, ini mungkin beneran ini orangnya nih. Astagfirullah. Kumis gue dong, ketinggalan. Tapi takutnya ngelik gitu kita gimana nih? Masa digawe irunge pesek ngono kuwi. Eh, Ya. tuh kan? Pak. Maaf, Pak. Punten, nggak usah takut, Pak. Tenang aja dulu, Pak. Punten. Gini, Pak, tenang dulu, Pak. Nggak usah takut. Saya tarik orang biasa, Pak. Temennya, nggak usah takut, Pak. Pak, tuh kan? Pak, sini aja dulu, Pak. Maaf, nggak ngapa-ngapain. Kemana? Tuh. Seperti ketakutan, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita ketemu apa namanya itu pasti tempatnya di mana. Kenapa dia takut? Katanya itu kalau melihat orang tuh ketakutan kayak trauma gitu. Cengeng. Udahlah yuk. Apa rumahnya di sini gitu? Pak, punten. Pada kemana ini? Astagfirullahaladzim. Tembus kemana ini ya? Tadi dulu. Yuk. Aduh. Ini mentok. Astagfirullahaladzim. Oh, tadi perangnya kemana sih? Ke situ apa ke sini sih? Tadi dulu. Itu. Tuh orangnya ke situ. Iya, Pak. Iya, Pak. Tenang aja, Pak. Kita nggak ngapa-ngapain. Bisa ngobrol sebentar, Pak. Iya, izin. Tenang dulu. Tenang ya, Pak. Yuk aja ya. Bisa sini nggak? Udah kita sini aja yuk. Tenang dulu. Kayaknya orang tuh. Nah iya. Yuk. Duh. Lewat mana sih tadi? Duh, lewat sini gitu. Duh. Yuk sini yuk. Lewat sini mungkin nih. Wah. Ya. Ini nih, ada jalannya nih. Hah? Kemana tadi orangnya? Tadi dulu. Hah? Tak mungkin ini goa mungkin nih. Tuh, nih. Betul orang masuk ke sini orangnya nih. Nih, perhatikan nih. Oh. Berarti tinggal di goa ini orangnya. Kalau nggak salah nih. Tadi berapa orang sih? 2 orang ya? Baik, kita coba aja. Ini sudah di dalam goa, artinya kita mungkin boleh masuk. Ya, maksudnya mudah-mudahan bisa boleh masuk dan bisa ngobrol langsung dengan mereka ini. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sana. Mohon maaf, kami mohon izin untuk masuk ke sini. Bapak-bapak, Mbah. Yuk, yuk. Ada orangnya nggak sih? Tapi sepi. Tadi pada kemana orang? Gini aja. Kita siapkan mental aja. Maksudnya takutnya mereka juga ngamuk loh. Karena dia tuh bisa nekat. Dia tuh orang ketakutan. Udah kepepet kayak gini kita harus waspada. Yuk. Untung ada Yono nih ya. Assalamualaikum. Ini ruangan ini ceritanya ini nih yang dibikin ini nih. Jadi orang yang bikin ini untuk tempat tinggalnya daripada tinggal di rumah selalu terancam katanya. Udah yuk. Punten. Assalamualaikum. Ada orang? Sini. Itu kan?
Maaf Pak, Mbah, maaf, kami nggak ngapa-ngapain, nggak usah takut, tenang aja. Pak, gini Pak, kita bisa ngobrol Pak, sebentar Pak, nggak usah takut Pak. Gini, hai orang baik-baik Pak, tenang dulu, lentur dulu Pak, jangan dulu, jangan nggak usah begitu, tenang tenang tenang. Itu senjatanya ditaruh dulu Pak, kita nggak ngapa-ngapain. Nah iya, tenang aja nggak apa-apa, tenang dulu, tenang tenang. Alhamdulillah. Gini Pak, maaf ya, eee, bersalaman Pak. Ya iya, kenalkan ya saya Tarto Pak. Iya maaf nih, boleh duduk dulu ya Pak ya. Gini, kami mohon maaf, Bapak nggak usah takut, eee, kami nggak akan nangkap jenengan, jadi nggak usah takut. Iya, Pak ya, jadi Bapak nggak usah takut, tenang aja. Eee, Bapak lagi ngapain di sini? Ini kan rumah kita, Pak. Jadi Oh, ya memang tinggal di sini tinggal Bapak? di sini. Ini bikin sendiri ininya Pak? Iya. Baik Pak, gini, Ini kenapa Bapak tinggal di sini? Kenapa nggak di rumah saja di sana, di rumah di kampung gitu? memang di kampung lama itu kita nggak punya rumah, Pak. Jadi terpaksa rumah kita berdua ini kan itulah buat rumah di sini. Pak, kenapa tinggal di sini, Pak? Kan bisa di rumah, di sana di kampung, maksudnya bikin rumah yang nyaman, Pak, itu. Memang anu, Pak, Heeh, di rumah itu heeh, memang rumah tinggal satu-satunya soalnya rumah itu udah heeh, terkena bencana musibah yang kurang bagus. Jadi rumahnya banyak yang dibakar, heeh. ada yang diruntuhkan, Oh, maksudnya Bapak terancam sama terancam itu? di lokasi situ, Pak. Jadi ya Oh, maaf, saya heeh, memang langsung iya. buat rumah di sini. Oh, baik, Jadi Pak. ya kita berdua ini Heeh. lari dari lokasi masuk ke rumah yang baru ini. Oh, Gitu. Bapak ini ketakutan, Tan, Pak. rumahnya diserbu, ada yang dirobohkan, ada yang dibakar. Ini bener Pak, di sini kampung seniman ya, Pak, ya? Iya, Baik, Pak. Jadi berarti Bapak di sini udah lama tinggal di sini, udah bertahun-tahun, Pak. bertahun-tahun. Iya, Eee, Berarti tadi ada masih rumah itu rumah Bapak tadi yang situ? iya, Berarti kalau makan di rumah, masak di rumah sana, iya terus dulu. terus pergi ke sini lagi Iya, gitu? Oh, baik baik, ini Pak, saya pengen mendengar ceritanya Pak, supaya kami menjadi gamblang, kenapa kok bisa ada insiden seperti itu? Warga sini semua pada pindah, pindah ke sana jauh, itu rentetan peristiwanya bagaimana, Mbak? jadi dalam lokasi situ kan, Mhm, dalam mula bukanya itu memang tidak boleh ditempatin, iya gitu. iya, Tidak boleh ditempatin. heeh, Berhubung dari warga masyarakat memang terpaksa di mhm, situ, itu mhm, ya bikin rumah rame-rame di situ bergotong royong, lama-lama diserbu juga. Jadi mmm. itulah. Jadi banyak yang pindah lari ketakutan Oh, baik gitu. baik baik. Jadi gini teman-teman, kita bisa menganalisa dari, kejadian-kejadian tadi adalah oknum atau pihak-pihak asing yang tidak suka dengan kemajuan di Nusantara ini. Contohnya kenapa kampung seniman diserbu, padahal itu jiwa seni ya, karena, eee, banyak orang yang ini bodoh dibodoh-bodohin sama orang luar itu, sehingga diancam dengan berbagai cara, sehingga ketakutan, sehingga seninya pun sekarang udah hampir punah gitu. Gini Pak, anu, kenapa sih Pak, mereka kok begitu apa ya, antusias banget loh Pak, memang tujuannya apa gitu mungkin Bapak tahu nggak? Heeh. Oh nggak berkeras-keras katanya? Iya, iya iya, nggih, heeh. Oh, berarti Bapak juga termasuk buron? Oh, baik baik. Berarti mereka memusnahkan semua, karya seni orang sini. Nah, terus jenengan juga, membawa juga ke sini? Ada nggak di sini, Pak?
ditanam. Nih, katanya beliau mempunyai, apa namanya itu, karya seni juga. Jadi seninya pakai kayu, Pak. Terus sekarang ditanam takutnya dikejar sama mereka, mau dihancurkan. Oh, di mana lokasinya, Pak? Heeh. Gini, Pak, maaf, Pak, bukan apa-apa. Seandainya, Pak, saya kan orang Indonesia nih, Pak, maksudnya orang sini juga. Saya kepengen tahu itu lokasi nyimpennya di mana. Eee, saya berjanji tidak akan merusak, saya justru akan melestarikan karya seni jenengan gitu maksudnya. Iya, saya bukan pihak mereka. Sekarang mungkin sudah tidak ada Pak orangnya, Pak. Cuma Bapak ketakutan aja. Iya, sudah lama kan? Iya, iya, eee, boleh saya lihat, Pak? Itu sudah lama ditanamnya? Oh, iya boleh boleh. Di luar sana? Oh, nggih nggih nggih. Udah ya yuk. Di mana tempatnya, Pak? Pengen tahu, Pak, boleh kan? Kasih tahu ya? Heeh. Maksudnya gini, Pak, kalau diizinkan saya pengen pengen melihat loh, Pak, supaya menjadi gamblang buat kami gitu maksudnya. Nah, yuk. Mungkin atau itu mengandung apa? Heeh. Iya. Di sebelah mana, Pak? Iya. Ini dalam, Pak, ininya, Pak, apa namanya, dalam? Ini dalam, Pak. Nggih. Gitu. Berarti Terus misalnya jenengan kepengen ngertos, nggih. monggo Nggih. digali kiambak. Nggih. Selanjutnya mungkin nggih kenang-kenang lagi Alah, panjenengan. enggak pokoknya. Monggo. Cuma pilih aja dulu, Pak. Nggih. Nggih. Ada cangkul, Ada, Mbak? Pak. Mana Ini. coba? Oke. Berapa? Oke ya, saya Iya. izin ya, Pak, ya. Iya, ya. Entar dulu, saya pengen lihat nih, entar dulu. Berarti di sini. Wah. Oh, berarti udah lama ini. Bertahun-tahun, Pak. Apa enggak busuk ini, Pak? Enggak. Enggak ya, entar dulu. Nah. Aduh. Oke. Nih, tenang aja, Pak, nggak usah takut, Pak. Kita tuh maksudnya hanya untuk pengen tahu kok kenapa bisa dikejar-kejar sama mereka, bahkan sampai rumah-rumah dihancurkan gara-gara ini gitu maksudnya. Kok masih dalam ya, Pak ya? Nggak kelihatan nih. Nah dulu. Di belah sini kan, bener kan? Iya. Oke. Ke sini mungkin ya, Pak. Masih dalam ini, Pak? Dalam nih, Pak. Masih dalam ya? Ciri-cirinya apa? Ada apanya, Pak? Dibungkus apa enggak itunya? Ya, sebagian dibungkus, Pak. Bungkus, ada bungkusnya ya? Iya. Apa ini, Pak? Bungkus pakai ini? Iya. Ini kain putih? Soalnya zaman dulu kan nggak ada kain, Pak. Oh iya, ntar dulu. Takutnya rusak, Pak, ntar dulu. Bor. Oh iya bener nih. Ini, Pak. Oh iya bener, lihat nih. Ntar dulu. Oh iya bener. Sebentar, Pak. Ini harus pelan-pelan. Takutnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini dulu, Pak. Oh, belah sini ya? Buang tanahnya dulu, Pak. Oh iya. Nah, soalnya itu panjang, Pak, sininya, Pak. Panjang. Panjang. Oke. Bang, Heeh. Oh iya bener nih, gede. heeh. Oke. Apa besi ini ya? Batu besi, Pak. Kayu. Oh iya. Wah, bener nih. Berat juga nih, Pak. Aduh, kayak kuat nggak nih? Aduh. Wah, bener. Loh. Kok ada ularnya, Pak? Astagfirullahaladzim. Aduh. Sini. Iya. Wih, keren sekali.
Wow. Boleh lihat ya Pak ya? Ini luar biasa ini. Wah. Sini Mbah, sini Mbah. Mbah sini lah gambar iki. Ini ki damel panjenengan, sing damel niki. Alhamdulillah, ini banyak luar biasa ini. Karya seni luar biasa ini, lihat nih teman-teman. Ini seperti ada wujud kayak ular, ada binatang apa ini, kayak tokek apa ini. Terus lagi apa ini? Manuk, burung. Ini apa lagi nih? Harimau gitu ntar dulu. Oke. Oh kayak gini ya. Oke, nih lihat nih. Luar biasa nih pakai gambar orang. Burung merak. Burung. Ini Oke. Nanti kita puter ya, nih. coba diputar. Nih. Nih yang seperti ular. Nih. Ular, Heeh. ada orang. Iya. Kodok. Nah, Baik. Ini luar biasa ya. Sebuah mahakarya anak bangsa ya, maksudnya orang tua dari Indonesia Nusantara ini yang ternyata luar biasa. Jadi di sini banyak ini dari akar ini ya Pak ya, dari akar. Iya. Dari akar bikinnya. Bapak kenapa bisa bikin seperti ini Pak? Maksudnya mungkin ada makna tersendiri di balik ini Pak, Mbah? Ada. Iya. Bisa diceritakan Pak? Ya. Heeh. Nggih. Oh, nggih. Oh. Ternyata luar biasa teman-teman. Dari beliau yang menyampaikan tadi ada makna yang luar biasa di balik ini dibuat dari akar ya. Bahwa akar ini mengandung makna filosofi kita harus tuh menghargai akarnya kita ya, jadi menghargai leluhur kita ya. Itu sebuah makna filosofi. Yang kedua ada makna tersendiri dari binatang-binatang ini ada sebuah peribahasa. Contohnya seperti ini kata Mbah tadi. Katak itu binatang yang suka melompat-lompat. Jadi mengandung makna kita itu jangan terlalu khawatir untuk masa depan dan juga tidak menyesali masa lalu. Menikmati kekinian ini. Seperti katak ini kan melompat-lompat. Nah, sebagai penggambaran ular ini sebagai sifat yang tidak baik, kita jangan ikuti. Dan juga ada yang lain-lainnya seperti ada ini bunga juga, supaya kita tetap senang, tetap bersyukur, bahagia, supaya tetap ngembang perasaan senang. Dan lainnya apalagi tadi Mbah? Jadi ini ada apa namanya? Semua ada maknanya gitu Mbah ya. Ini luar biasa, sebuah mahakarya dari anak bangsa yang dihina oleh orang lain ya, dikucilkan. Katanya ada yang bilang tadi apa Mbah tadi? Katanya kalau ada patung di rumah malaikat tidak mau masuk. Iya. Katanya gitu. Iya. Nah, itu kan hanya mengkerdilkan. Sebenarnya makna yang sungguhnya itu kan hanya bahasa sekiasan. Jangan ditelan mentah-mentah, yang artinya sifat buruk ya, sifat buruk yang sampai mematung dalam diri kita. Nah, itu nggak boleh. Ini sebuah mahakarya, karya seni luar biasa harus dikembangkan justru ya. Jadi jangan salah kaprah dalam menilai ataupun memandang. Mari kita ubah pola pandang kita ya, untuk selalu berprasangka baik terhadap sesama ya. Dan ini sebuah mahakarya seni ya, luar biasa. Tuhan pun Maha Mencipta, kita pun mencipta yang baik. Seperti itu, ini luar biasa. Nggih, wah. Loh ini berarti tahun berapa ini bikinnya nih, Pak? Udah lama tahun. Udah berpuluh-puluh tahun ya. Heeh. Tahun berapa tuh? Lupa ya nih. Lupa tuh. Boleh dilihat ya teman-teman, di kamera dulu ya. Coba Nih. dekat kamera itu. Wah, ya. Ini luar biasa. Ini ada kijang lagi. Iya, ini ada. Ini ada orang. Ini ada burung merak lagi tuh. Ada tekek segala macam tuh. Udah lengkap di sini nih. Oke. Putar lagi terus. Nah, Luar biasa ini ya. Bisa dilihat ya dari berbagai sudutnya. Indah sekali. Oke. Iya, Pak. Wah, ini saya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ini. Nah, ini Mbah. Niki. Itu niki Mbah. Menawi nggih Mbah. Menawi kula nggih kula kepripun niku Mbah maksudipun. Kula seneng niku maksude. Saged mawon mboten napa-napa.
Mbak ikhlas. Alhamdulillah. Ini ternyata Mbak ikhlas untuk diberikan kepada saya. Ini sebuah luar biasa. Buat hiasan di sini, buat dipandang dari segala sudutnya bagus sekali. Baik Mbah, kalau begitu Mbah, kalau memang Mbak ikhlas, ini ada sedikit buat Mbak sebagai penghargaan sebagai karya seni jenengan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh jenengan, nggih, Mbah, nggih. Alhamdulillah. Ya, terima nggih, Mbah, nggih. Alhamdulillah. Baik Mbah, kalau begitu kami mohon pamit. Dapat kula pangapunten, monggo mbok badhe damel rumah napa jenengan nggih sangat bermanfaat nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah yuk. Kita dapat karya seni luar biasa. Alhamdulillah. Wah. Keren sekali. Yuk. Ya inilah karya seni anak bangsa ini. Ya iya, nanti tinggal dibersihkan aja, nanti dibersihkan di sana. Yuk. Kita cuci aja nih ya. Ya dibersihkan, ya dicuci. Wah. Alhamdulillah, gede banget. Waduh, berat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam suasana yang bahagia, suasana yang cerah. Mudah-mudahan kalian juga selalu dalam keadaan bahagia, cerah pikiran, batin, dan perasaannya. Seperti PH juga, kita untuk melanjutkan perjalanan tadabbur alam. Perjalanan zikir jalan dari bahasa-bahasa lembut yang penuh dengan teka-teki. Mari kita bedah, belajar peka ya. Tapi kita nanti menuju ke pegunungan sebelah sana itu yang terdapat kampung ya, perkampungan kosong. Artinya pernah ramai di situ ribuan orang menjadi kampung, akan tetapi sekarang sudah pada berpindah ke kampung sebelah sana. Ini karena ada sebab-sebab tertentu. Di situ namanya kampung seniman. Itu banyak seni yang diciptakan oleh warga kampung sana. Oke, nanti kita ke sana saja untuk mengkaji sebenarnya ada apa di balik bubarnya kampung itu. Yuk.